Dalam seri pertama ini, Rindu, mahasiswa semester pertama program studi pendidikan musik, tengah duduk sendiri di salah satu sudut taman di kampusnya. Tiba-tiba seseorang mengagetkannya. Kamu ngagetin aja. Lagi ngelamunin apa sih? Ngelamunin pacar ya. Udah deh, dia mah jangan dipikirin lagian, gak penting sekarang mah. Siapa juga lagi yang ngelamunin dia. Tapi gak usah ngagetin juga kali. Iya, sorry deh. Mendingan kita ngobrol-ngobrol aja nih. Lagi juga di sini tuh udaranya sejuk juga ya. Dan segar gitu, ya gak sih? Ini gambar apa sih? Mana-mana coba lihat dong. Jadi kepo. Wah, kamu lagi mikirin yang enggak ya? Ya enggak lah, gak ada kerjaan banget aku mikirin kayak gitu. Iya, sorry deh. Terus kamu lagi ngelamunin apa? Ini nih, aku gak ngerti soal paragraf ini maksudnya apa ya. Mana-mana? Ini loh nih. Oh, yang Inggris ini? Iya. Emang kamu ngerti ya paragraf pakai bahasa Inggris kayak gini? Ya ngerti lah. Aku tuh gini-gini sering nonton film Inggris tanpa subtitle, tapi di dubbing. Yaelah, kamu sosokan banget sih. Ih, aku serius. Yaudah nih baca nih. Oke. Nih, di paragraf ini, Rin, kamu harus cari dulu kata kuncinya. Yang pertama, tahun 1450 sampai 1600. Nah, terus kita ketemu lagi nih kata kunci yang berikutnya, rebirth, atau yang disebut dengan kebangkitan kembali. Terus kata kunci selanjutnya, eksplorasi dan petualangan. Nah, setelah itu ada nih beberapa nama tokoh. Ini yang harus diingat, kayak Christopher Columbus, Vasco da Gama, dan Ferdinand Magellan. Nah, terus setelah itu kita temuin lagi humanisme. Nah, di sini ada nih humanisme. Nah, gitu Rin, ngerti gak? Tapi kalau aku tetap gak ngerti, gimana tuh? Makanya kamu banyakin nonton film bahasa Inggris. Kan belajar bahasa Inggris gak cuma di sekolah aja. Oh iya ya, bener juga kata kamu. Yaudah, mau dilanjut gak nih soal bab ini? Mau dong. Terus ini maksud dari paragraf ini apa ya? Oh, yang di paragraf 2 ya? Uh-uh. Nih, dalam paragraf 2 ini ada kata kunci humanisme atau humanism. Nah, maksudnya itu tuh kita dikasih tahu, dijelasin tentang apa sih paham humanisme itu, tapi selintas sih. Makanya penulis nambahin beberapa gambar tuh biar lebih paham. Tapi gimana kalau misalkan aku nggak ngerti? Soalnya ini kan bahasanya bahasa Inggris tuh. Elah, kamu tinggal transit aja pakai Mbah Google. Itu aja kok repot. Iya ya, aku baru punya tuh Mbak Google. Pimel, kan kalau di Google Translate itu kata-kata bahasa Inggris terus dipindahin ke bahasa Indonesia, itu kata-katanya suka acak-acakan gitu loh, Mel. Iya sih, tapi ya kamu bisa lah ya ngira-ngira maksud dari terjemahannya itu apa. Oh iya bener juga kata kamu. Tapi kalau aku masih nggak ngerti juga, gimana tuh Mel? Gini Rin, belajar di dunia kampus itu kita nggak terpatok sama satu buku. Apalagi kita bukan anak sekolah yang bergantung sama buku paket. Kita juga perlu referensi buku lain gitu loh. Mau tahu contohnya nggak? Contohnya apa tuh Mel? Nih, contohnya ya, kalau kamu misalkan nemuin kata kunci musik in the Renaissance 1450 sampai 1600. Nah, kamu bisa cari informasi ini di buku lain. Contohnya di ensiklopedi musik atau ensiklopedi Indonesia. Nah, ensiklopedi itu tuh buku-buku sakti, Rin. Kamu jadi bisa tahu lebih banyak informasi dari sana. Gitu. Yaudah deh, aku coba translatein dulu ya kata-katanya. Kebetulan aku bawa gawai nih. Oke deh, ya udah aku mau lihat gimana sih cara kamu belajar. Ya udah kan aku yang mau translate, kenapa kamu yang bawa buku? Boy. Nah, gimana Rin hasil terjemahannya? Ya, aku rasa bisa lah ya. Iya nih. Tapi siapa sih Christopher Columbus, Vasco da Gama, dan Ferdinand Magellan, Mel? Masa kamu nggak tahu sih? Kan tadi udah aku jelasin. Yang mana sih, Mel? Tadi kan udah aku jelasin. Kalau kamu mau lebih paham, kamu perlu cari rujukan lain supaya kamu tuh dapet pencerahan lain gitu loh.
Oh, berarti aku harus ke perpus kampus nih buat dapat referensi itu tuh yang ensiklopedianya. Nah, bener banget. Itu pinter. Mel, tapi kalau aku tetap gak bisa juga gimana? Ya ampun, gampang nih. Kalau nggak bisa juga kamu bisa searching di internet. Atau nih aku tulisin ya. Aku juga pernah nonton film tentang Columbus gitu di YouTube. Tuh, ada kan? Oh iya ya. Hmm, Kok kamu bisa sih? iya dong, kan gini-gini aku dikenal mahasiswi pinter, ya gak? Iya kan? Enggak. Ih, iya tahu. Hmm, Oke deh, iya. Ya udah, berarti aku harus ke perpus kampus nih. Mau ikut gak? Duh, kayaknya enggak deh, aku mau ke kantin. Soalnya perut lebih penting daripada ensiklopedi. Kamu yang dipikirin cuman makan mulu. Jarin. Yaudah deh, aku langsung ke perpus ya. Ya udah Dah. deh. Bye. Music in the Renaissance, 1450 until 1600. The 15th and 16th centuries in Europe have come to be known as the Renaissance. People then spoke of a rebirth or renaissance of human creativity. It was a period of exploration and adventure. Consider the voyage of Christopher Columbus 1492, Vasco da Gama 1498, and Ferdinand Magellan 1590 until 1522. The Renaissance was an age of curiosity and individualism. Too, as can be seen in the remarkable life of Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, 1452 until 1519, who was a painter, sculptor, architect, engineer, scientist, and fine musician as well. During the Renaissance, the dominant intellectual movement, which was called humanism, focused on human life and its accomplishment. Humanists were not concerned with an afterlife in heaven or hell. Though devout Christians, they were captive by the pagan cultures of ancient Greece and Rome. They become intoxicated with the beauty of ancient language, Greek and Latin, and by the literature of antiquity. Humanism strongly influenced art throughout the Renaissance. Sculptors and painters once again depict the nude human body, a favorite theme of antiquity, but a subject of shame and concealment during the Middle Ages. And they no longer treat the Madonna as a childlike, unearthly creator. They showed her as a beautiful young woman. The Catholic Church was far less powerful in the Renaissance than during the Middle Ages, for the unity of Christendom was exploded by the Protestant Reformation led by Martin Luther, 1483 until 1546. No longer did the church monopolize learning. Aristocrats and the upper middle class now considered education a status symbol, and they hired scholars to teach their children. The invention of printing with movable type around 1415 accelerated the spread of learning. Before 1450, books were rare and extremely expensive because they were copied entirely by hand. But by 1600, 15 to 20 million copies of 14,000 edition had been printed in Europe. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan mengikuti seri berikutnya.
Pesan kami, jangan pernah mendengar podcast ini sendirian.